Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Anak-anak sekalian, sebelum belajar kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, dan di pembelajaran yang ketiga. Untuk materi hari ini adalah cara hewan beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Sebelumnya Mbak Guru ingin sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa: 1. Menyebutkan cara adaptasi hewan terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan cara adaptasi hewan terhadap lingkungan sekitar. Anak-anak sekalian, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan adaptasi? Ya, adaptasi adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan maupun habitatnya. Hewan yang beradaptasi terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk memperoleh air, udara, mencari makanan, serta menghindari pemangsa dari hewan lain. Nah, setiap makhluk hidup, termasuk hewan, memiliki cara tersendiri buat bertahan hidup, baik untuk melindungi diri dari pemangsa atau menyembunyikan diri saat hendak memangsa. Nah, sekarang apa saja jenis adaptasi hewan terhadap lingkungannya? Yang pertama adalah kamuflase. Apa yang disebut dengan kamuflase? Kamuflase itu adalah penyamaran atau pengelabuan. Berarti kamuflase bisa berubah bentuk, rupa, sikap, warna, dan sebagainya menjadi lain agar tidak dikenali. Berkamuflase maksudnya adalah berperilaku hewan yang menempatkan diri di lingkungan yang serupa dengan corak atau warna tubuhnya. Hewan berkamuflase dengan tujuan supaya tidak terlihat oleh musuh atau pemangsanya. Hewan juga berkamuflase untuk bersembunyi saat hendak memangsa. Nah, dengan berada di lingkungan atau tempat yang serupa dengan tubuhnya, maka pemangsa bakal kesulitan untuk menemukannya. Contoh hewan yang bisa melakukan kamuflase di antara lain adalah ada belalang, beruang kutub, ular, dan lain sebagainya. Belalang daun memiliki bentuk tubuh yang mirip daun. Kalau belalang ini berada di antara dedaunan, pemangsa bakal susah buat menemukannya. Kemudian ada beruang kutub, memiliki tubuh yang berwarna putih. Jika berada di antara salju, maka sulit untuk membedakan mana beruang kutub dan mana salju. Kemudian ada beberapa jenis ular. Nah, kita ambil contoh di sini adalah ular hijau. Ular ini bisa berkamuflase di antara dedaunan di pohon yang berwarna hijau. Dengan berkamuflase, ular bakal sulit dikenali oleh pihak musuh dan bisa aman dalam persembunyiannya. Kemudian yang kedua adalah mimikri. Apa mimikri?
Mimikri adalah tindakan menirukan. Dalam kata lain, mimikri adalah menyesuaikan diri dengan mengubah warna dan sebagainya sesuai dengan alam sekitarnya untuk melindungi diri dari bahaya. Jadi, untuk hewan yang bisa melakukan mimikri, tidak perlu mencari lingkungan yang serupa dengan tubuhnya. Soalnya tubuhnya sendiri bisa menyesuaikan dengan mengubah warna sesuai dengan lingkungan kalau dirinya merasa terancam. Contoh hewan yang melakukan mimikri salah satunya adalah bunglon. Yang ketiga yaitu autotomi, yaitu sebuah perilaku hewan di mana hewan tersebut secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi diri. Ini biasanya digunakan oleh cicak atau beberapa spesies seperti kadal, laba-laba, atau moluskan. Pelepasan ekor ini dipakai untuk menyelamatkan dan mempertahankan diri dari predator atau pemangsa. Ekor yang sudah terlepas itu akan bergoyang dan bergerak. Itu sebagai cara untuk mengalihkan perhatian pemangsa, sehingga yang ditangkap ekornya dan bisa melarikan diri. Saat ekor diputuskan, sistem saraf pada ekor tidak mengalami kerusakan, sehingga ekor akan tumbuh kembali. Jenis adaptasi hewan berikutnya yaitu menggulungkan diri. Jadi menggulungkan diri melakukan menyesuaikan diri dengan menggulungkan diri tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan yang menggulungkan diri adalah terenggiling. Terenggiling merupakan satu-satunya mamalia yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik. Terenggiling menggunakan sisiknya untuk melindungi diri dari predator. Ketika merasa terancam, terenggiling akan menggulungkan dirinya seperti bola bersisik dan mengeluarkan cairan yang bau dari kelenjar di dasar ekornya. Contoh lain yang menggulungkan diri yaitu kakek seribu dan lipan. Kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi beradaptasi terhadap lingkungan antara lain mengeluarkan tinta ketika dirinya terancam oleh predator. Tinta yang dikeluarkan cumi-cumi dapat mengecoh predator sehingga cumi-cumi dapat melarikan diri. Anak-anak Bapak yang hebat, selama masa pandemi ini, mari kita jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker jika bepergian, menjaga jarak, menggunakan sanitizer, dan menghindari kerumunan. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.